Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Dwianto. Nah, buat teman semuanya, jangan lupa sebelum kita nonton, like, comment, and share ataupun di share ke teman-temannya. Nah, kali ini kita nanti akan membahas terkait bagaimana cara submit jurnal, ya. Cara submit jurnal di nasional aja ya di kesempatan kali ini karena di sini ada sesuatu yang ada yang membuat saya untuk tertarik membahas ini. Ini ada sesuatu dari adik tingkat kayaknya ya, adik tingkat dan dia itu ada sedikit komentar sedikit seperti ini. Nah, kayak gini. Ini kan ada nih, ada yang pernah atau paham gimana submit jurnal di JPA. Sender mau tanya soal ini. Nah, oke, nanti kita akan bahas terkait ini. Buat kalian semuanya yang belum pernah merasakan cara submit jurnal, review ataupun editing ataupun cara memparaphrase ataupun apa itu ada biayanya tidak, ada gratis enggak, terus terindeks apa sih? Misalkan seperti ini yang perlu kita ketahui yaitu ketentuan dari prodi kalian sendiri. Misalkan yang perlu kita bahas seperti itu ya. Nah, di kesempatan kali ini langsung aja simak sampai selesai, jangan dipotong-potong karena ilmu ketika dipotong ya sama aja nanti ilmu kamu ya kepotong gitu aja. Tapi ketika kamu selesaikan sampai selesai ini sama aja 24 SKS untuk kamu terkait cara jurnal. Nah, buat teman-teman semuanya caranya bagaimana? Ini loh guys, caranya itu. Pertama yang perlu kalian ketahui terkait seperti ini tuh, ini nanti kita akan buka di Jiba ya, Jiba di sini. Nih. Oke, caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kalian harus tanyakan misalkan jurnal ekonomi pertanian dan agribisnis. Nah, berarti otomatis kalian terkait dengan ini prodinya, ya kan? Yang pertama, kalian tanyakan ke prodi. Nah, wajib kelulusan itu sinta berapa? Ataupun syarat ujiannya sinta berapa? Apakah hanya mengeluarkan luas saja? Karena ketika sudah keluar luas sama aja dengan bisa terbit itu juga ada. Ada, dan juga ada yang sistematis luarnya keluar nggak terbit juga ada, guys. Dan yang ada yang membedakan ketika kalian lihat jurnal itu, misalkan seperti ini. Nah, ini semua semua jurnal itu ada, guys. Jurnal itu ada yang lembaga pendidikan, ada yang jasa ya intinya apa? Dia jasa membuat seperti website kayak gini. Dia mengatasnamakan jurnal apa, ABCD gitu. Ada izinnya ya memang. Tapi itu bukan dari lembaga pendidikan, itu juga ada. Banyak kayak gitu. Ya, tapi yang perlu kalian ketahui pertama, misalkan skupnya. Nah, kalian kalau meneliti harus sesuaikan dulu. Ketika seperti ini, kalian fokus ke sini dulu ya, ataupun kalian fokus daftar dulu aja deh. Di sini kalian disuruh register. Nah, oke. Kalian di sini register, nanti kalian isi misalkan username kalian, misalkan di sini siapa ya. Kayak gitu. Ini misalkan username-nya siapa, nama kalian, passwordnya apa, repeat passwordnya ini diisi aja. Salutation ya nanti aja nggak apa-apa. First name itu nama depan, nama belakang, nama tengah kalian. Nah di sini inisial kalian itu apa? Misalkan ya kalau Gus ya Adi gitu aja nggak apa-apa. Gendernya kalian cewek apa other? Ya jangan other lah guys ya. Female atau male. Nah kayak gitu. Afiliasinya siapa? Afiliasi kalian isi. Affiliation itu kampus kalian, nama kampus kalian, signatur tanda tangan kalian, perlu diketahui tanda tangan kalian, email itu email kalian, konfirmasi email kalian. Nah, di sini ini Orchid ID itu Orchid kalian nanti bisa register tapi ini sudah pernah saya bahas. Nanti dibuka videonya cara membuat Orchid. Nanti Orchidnya ditampilkan di sini buat ngindeksin ke Orchid ID kalian. Terus URL. URL nggak perlu, pun itu perlu, fake-nya juga perlu, email address-nya kalian. Terus di sini ya diisi bisa atau enggak ya bisa ya. Yang penting yang ada ini guys, ini wajib ini ada tanda bintang ini yang wajib yang perlu kalian isi. Terus nanti di sini send to konfirmasi email include username and password. Terus sama di sini notif in email publication of issue in the journal. Misalkan kalian pengen dapetin informasi lagi, nanti kalian tinggal klik ini aja ya. Ini tinggal kalian register gitu. Misalkan ini saya isi dulu, misalkan saya pengen daftar di sini. Misalkan saya pengen daftar di sini, bentar. Nah, misalkan saya pengen daftar di sini atas nama saya sendiri, terus nanti saya kasih password. Terus setelah password selesai, teman-teman, kalian tinggal klik sini aja. Ini key, B sesuaikan dengan ini, L, terus L48. Itu ketika kalian pengen registrasi loh ya. Terus ini kalian, username kalian, misalkan Agus kayak gini, bisa. Nah, seperti ini kalian isi aja. Nah, seperti ini Agus Dwianto. Seperti ini pakai nomor ini juga nggak apa-apa. Misalkan ini ditulis konfirmasi juga nggak apa. Misalkan ini pakai nama yang email ini. Terus nanti ini dikasih orchid kalian. Sebentar orchid itu seperti ini ya buat teman-teman semuanya.
Buat teman-teman, ORCID itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kalian tinggal kalian copy aja. Nanti kalian copy seperti ini. Nanti kalian copy. Setelah kalian copy, nanti kalian masukkan sini ya, buat teman semuanya. Catatan kalau masukkan sini itu gini. S-nya dihapus biar nanti bisa kesinkron. Kalau S-nya nggak kalian hapus nggak bisa. Ini S-nya, nanti bisa terkonek ya. Seperti ini misalkan nomor saya, nanti dikisi aja. Ini tanda tangan, bisa yang penting terpenting-penting aja dulu. Kayak gitu, setelah itu register, oke. Setelah itu nanti kalian register ke sini. Nah, oke, udah selesai kan? Nah, di sini jurnal ekonomi pertama agribisnis, my akun, my journal. Ini udah. Itu yang tahap pertama ya buat teman semuanya. Tahap pertama itu caranya seperti itu. Kita belum membahas tentang terkait fokus and scope. Fokus and scope itu fokus penelitiannya yang sesuai harus dengan JPA. Ya, seperti dengan Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. Kita buka di sini fokus and scope-nya. Nah, di sini kan kalian juga bisa lihat nih ya, buat teman-teman semuanya. Ini kalian lihat bahwa publikasi frekuensinya JPA itu mempublish. Mempublish itu bukan menerima loa ya, tapi terbit ya. Terbitannya itu Januari, April, Juli, dan Oktober. Otomatis yang Oktober udah mulai jalan. Karena apa? Biasanya jarak jarak penerbitan itu ada 3 bulan sebelumnya untuk ngumpulin editor, ngumpulin. Nah, selama itu ada jaraknya 3 bulanan. Nah, terus ada Januari, jaraknya sampai April itu 3 bulan, terus Juli, terus Oktober, Desember liburan. Oke, itu untuk publikasi frekuensinya. Kalian harus ketahui. Berarti misalkan ini nggak bisa, kalian bisa ikut nanti yang Januari. Nah, submitnya sekarang nanti terbitnya Januari, April atau Juli. Nah, itu tergantung nanti diterima atau tidak. Kalau ditolak ya, berarti penelitian kalian kurang kurang baik. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Terus di sini yang kedua itu kalian lihat di sini indeksnya. Nah, misalkan prasyarat indeksnya Sinta, kalian buka di sini. Dia di Sinta berapa? Oh, Sinta 4 ternyata. Nah, sedangkan yang saya cari Sinta 4 ya udah sudah sesuai. Tetapi ketika yang dicari Sinta 3 tidak sesuai dengan aturannya. Oke. Itu untuk indeksnya. Kalau yang lainnya ini ada terindeks dengan Google Scholar, CitySB atau CrossF. Nah, di sini ada Dimension dan Garuda. Toolnya kalian harus menggunakan dengan Mendeley. Mendeley itu seperti ini, guys. Mendeley itu seperti ini. Jadi kalian harus nyiapin draft juga. Misalkan saya mempunyai draft seperti ini ya. Ini draft saya. Ketika kalian misalkan mempunyai draft seperti ini, kalian harus ada Mendeley-nya seperti ini. Ini ada Mendeley-nya ya. Ini buat ke Scopus tapi ini ya. Nah, ini ada Mendeley-nya. Ini rencana mau saya terbitin Scopus tapi harus pakai Mendeley. Dan di sini ketika kalian nerbitin kayak gini, apa itu citationnya seperti ini, misalkan dari luar ya kalian harus dibuat italic. Nah, gini ya. Oke. Dan ini cara-cara Mendeley juga sudah saya bahas di video. Kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, di sini kan Turnitin cek nanti kalian bisa dicek di Turnitinnya. Buat teman-teman yang masih saya kerjakan ya sabar aja karena masih proses, guys. Nah, terus di sini fokus and scope-nya kalian sudah tahu kan? Ini ada, tinggal kalian klik fokus and scope-nya tadi ya. Di sini JEPA is agriculture economy, agribusiness commodity. Jadi komunitas agribisnis. Nah, development agricultural management, ya, agricultural policy, agricultural extension, marketing, agribusiness system, international trade, agribusiness, communication, social empowerment, rural. Di sini ada semuanya, ya. Terus terkait dengan semua riset ekonomi dan agribisnis. Jadi terkait tentang ekonomi dan agribisnis. Wes pokoknya saya enak yang penting kalian paham. Pertama, sudahkah artikel kalian itu masuk dalam skop ini? Itu yang pertama. Kalau tidak ya pasti ketolak ya. Itu yang terpenting. Kalau sudah, misalkan ini kita sudah sampai sini, guys. Sudah sampai sini terus nanti kita download template-nya. Template itu contoh buat kalian masuk lebih mudah. Ini kan online submission guideline-nya dan ini ada author guideline dan ini ada jurnal template. Ini kalian download. Nah, seperti ini sudah disediakan buat teman-teman semuanya. Ya kan? Terus caranya gimana, Mas? Caranya ya kalian nanti tinggal kopas saja sampai ini. Misalkan ini nggak usah dihapus gitu loh. Langsung diisi nama-namanya aja nanti bisa kalian edit, kalian isi nama-namanya kayak gitu ya. Nama-nama kalian, institusi penulisnya. Misalkan di sini ya. Di sini judulnya Tim Nyuruman 11 Blood ya. Kalian harus pakai bolot ini. Ya, terus titelnya, judulnya ini atau ini Roman 11 atau Italic Blood. Nah, seperti itu. Terus penulisannya, penulis pertama itu siapa? Itu kalian peneliti sebagai peneliti.
penulis kedua yaitu dospem pertama. Yang ketiga, penulis ketiga yaitu dosen kedua atau dosen pendamping ya. Ataupun dosen ya, dosen pembimbing kok pendamping, dosen pembimbing. Nah, seperti itu. Terus di sini ada nama institusi penulis pertama atau ini bisa yang namanya itu kerjasama penelitian itu bisa guys. Misalkan ini saya, teman saya, terus di sini ada praktisi lain itu bisa. Ada yang patungan kayak itu guys, karena kadang ketika APC itu untuk chargernya ya atau pembiayaannya, pembiayaan publish itu biasanya dikenakan. Ada yang free itu biasanya itu kalau ada yang free itu biaya dari kampus, ada hibah dari kampus, dan uang itu uang dari mana? Dari masyarakat. Oke guys, kalian harus ingat itu aturannya. Jadi ketika meneliti itu jangan hanya publish, nggak tahu duitnya dari mana. Oke, fan ya sampai sini, fan ya. Jadi itu saya nggak ikut-ikutan, nggak bahaya toh kan gitu. Nah terus kita lanjut aja. Nah terus penulisan korespondennya siapa? Seperti ini. Ini nanti ada sendiri. Yang penting apa? Ini dulu kalian isi terus kalian sesuaikan. Sesuaikan di sini New Roman 11 Itali, kalian sesuaikan seperti ini dengan 250 wattnya. Buat 250 ya pokoknya seperti ini, itu catatannya untuk abstraknya. Jadi misalkan seperti ini guys, ini misalkan kayak gini, abstraknya itu saya buat sedikit kayak gini, nanti masih penyesuaian. Misalkan ini saya buat ke Scopus masih penyesuaian, ibaratnya seperti itu cara buatnya. Oke, kita lanjut lagi. Terus di sini ada hasil pembahasan, pokoknya disesuaikan aja dengan petunjuknya, ini pasti bisa kok. Nah setelah itu kalian harus punya email tadi kan, soal sudah, nanti kalian masuk sini lagi, tinggal kalian ke sini. Mana guys, guys. Oke, ini sudah. Kita buka ke sini dulu. Oke, ini sudah. Tadi sudah dibahas. Apalagi ya? Submitnya ya. Submitnya nanti sebentar. Karena takut yang lain kelupaan nanti kalian malah nggak tahu. Oke. Kita lihat frekuensi open access. Kita lihat dulu. Chargernya mana? Nah, ini guys, auto. Nah, di sini. Di sini buat teman-teman yang perlu kalian ketahui, privacy statement, informasi email, address, and proses submission dan publikasi di jurnal sheet will not be made available your any other purpose on other part. Nah, di sini author fees-nya artikel submit itu kalian dikenakan 0 IDR atau rupiah. Ya kan? Author and not requirement to be article submission fee part the submission process to contribution review cost. Nah, sedangkan ketika sudah diterima, sudah editor, terus kalian mendapatin LOA, misalkan dapetin LOA itu nanti kalian disuruh bayar. Di sini bayar your manuscript accepted for publikasi. Nah, ketika pengen dipublikasi kalian dikenakan biaya 400.000. Oke, jika ini sudah selesai tahap ini, tinggal kalian submit. Nah, seperti itu. Misalkan my journal. Nah, di sini oke kan, sampai sini kalian sudah tahu kan. Terus kalau sudah nyampe sini, open journal system. Oke deh, kita oke ini karena juga baru buka. Nah, di sini cara-cara submitnya pertama invite author to submit your journal, select per reviewer, publish and distributor. Oke, kita balik lagi dulu. Oke guys, ketika kita sudah ke home, kita ke about the journal ya buat teman semuanya. Ini kan sudah tahu ya tadi ya dari mulai kontaknya. Nanti kontaknya itu ada, kontak editor tim juga ada. Kita buka di sini ini kontaknya ya buat teman semuanya. Untuk menghubungi misalkan kuotanya masih ada tidak, itu bisa kalian telepon nih. Ini ada Derosiana Asmara. Terus di sini juga emailnya juga ada. Ini dari redaksi jurnal JIPA juga. Nah itu ada. Terus kalian pengen fokus ke skopnya juga udah tahu. Terus cara online submissionnya, kalian di sini kalian tinggal buka nih. Ya, submission preparation checklist, understanding accepted to publikasi copyright and the article. Ini kalian yang perlu kalian ketahui ini sebenarnya sama sih seperti yang saya bahas tadi. Oke. Ini sesuai dengan aturan-aturan tadi. Ini caranya tadi ya. Ini prosesnya, proses review prosesnya, plagiasi valismenya. Di sini juga dicek plagiasinya. Ini guideline-nya juga ini ada. Oke, nanti langsung aja kita ke login.
Oke guys, nah buat teman-teman kalau tadi ada beberapa penjelasan terkait tentang APC-nya, APC itu atau charger biaya aplikasinya dinyatakan tadi ada 400.000 ya. Oke, tadi ada 400.000 seperti ini tadi, ada biaya chargernya, terus ada online submission. Nah ini caranya ya buat teman-teman ya. Jadi ketika kalian pengen submission itu harusnya gini guys. Di sini tuh kalian sudah masuk akun kalian. Terus sudah masuk akun kalian ke home aja itu pasti ada. Ini kan submission ini ya. Nah, submission di sini go to login. Misalkan ini show my journal. Nah, di sini balik lagi, guys, ya. Ini sedikit ada kendala kayaknya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan seperti ini, kalian langsung ke kontaknya aja. Misalkan ke sini lagi tadi atau kalian ke home. Nah, ini cara-caranya kan udah ada semua di sini tuh. Tapi kalian ke kontaknya langsung aja. Mana tadi kontaknya, guys? Di sini oke lah, kita ke soalnya tadi di sini diputar-puterin. Coba saya lihat ke apa itu namanya jurnal satunya lagi ya, yang ini. Nah, di sini ini tuh ada panduan juga. Ini komplit. Kalau ini di jurnal akuntansinya. Ini dari UB. Nah, di sini tuh caranya cukup mudah ya buat teman-teman. Misalkan kalian sudah masuk ke akunnya, kalian itu tinggal klik ini, jurnal akuntansi multi paradigma, misalkan ini. Kalian tinggal new submission. Ini cara-cara submissionnya sebenarnya. Nah, kayak gini, ini pertama, ini kan ada step-stepnya ini. Pertama, step pertama yaitu upload submission. Di sini tuh like, nah di sini tuh artikel atau free artikel non screen, terus atau research note, academy artikel, praktis artikel, literatur review artikel atau komentar. Nah, di sini atau book review. Nah, di sini tuh ya dimaksud dengan yang kalian maksud ya nanti kalian artikel aja ya atau riset atau bisa sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian artikel ya artikel aja kan gitu kalau mahasiswa seperti itu. Kayak gitu aja. Terus nanti kalian pilih jurnal sectionnya apa. Kan udah. Terus kalian pilih bahasa apa, Indonesia apa Inggris. Kalau di sini ini rata-rata bahasa Inggris ya. Terus kalian klikin aja. Ini diklik semuanya, the submission apa ini di pokoknya arti-arti ini kalian harus belajar sendiri, masa saya harus jelasin satu-satu. Nah, ini kalau sudah semuanya, nanti kalian sudah baca ini juga, ini kalian baca biar ini enggak ngasih tutorial enggak panjang-panjang saya itu. Nanti dikira cari AdSense kan. Nah, terus di sini nanti kalian save and continue. Oke. Misalkan sudah save and continue nanti ada lanjutan, ya udah ditunggu aja. Nah, catatan bagi kalian semuanya ketika sudah apa itu namanya? Sudah submission, jangan sekali-sekali kalian artikelnya di submission ke artikel lain atau ke web jurnal lain ya. Karena apa itu nanti terkena plagiat atau terkena dispen lah. Ini dispen itu pasti kenanya 1 tahun nanti. 1 tahun kalian nggak bisa submit karena apa? Kalian double. Itu nggak boleh ya. Nah di sini juga ada ketentuannya kalian bisa ke telepon ke ini aja. Ini ada kontaknya juga. Ini khusus yang akuntansi. Nah sedangkan yang di sini tadi ini tuh karena apa guys ya? Di sini tuh tadi ada kendala. Nggak tahu ini mungkin masih pemeliharaan. Ya, jadi wajar. Ini namanya ini juga buatan manusia guys. Nah seperti ini ya kan, ini terbilang wajar karena ya user home. Oke, saya lihat edit profil, cek password. Nah jadi kalau misalkan ini belum bisa kalian ke kontaknya aja. Ini tadi balik lagi kan. Nah seperti ini ada penjelasannya. Sebenarnya di sini tuh sudah ada buat teman-teman semuanya. Itu misalkan buat artikel ya, terus artikel misalkan user home. Ini sebenarnya ada, tapi ini mungkin masih masih tahap pemeliharaan. Jadi dimaklumi ya buat teman semuanya ya. Jadi dimaklumi kayak gini nanti ya kalian ke sini aja. Mana ya kontaknya ya? Nah, ini ke kontaknya aja kalian hubungi langsung ya. Ini buat tadi yang tadi apa itu tanya itu ini langsung ke kontaknya aja ditanyakan. Kenapa kok nggak bisa submit ya? Mohon izin. Seperti itu ya dengan bahasa kalimat kalian sendiri. Ini buat yang tadi terkait tentang jurnal ekonomi pertanian dan agribisnis. Misalkan kalian ada kendala ya pakai yang lain. Masih banyak kok. Misalkan jurnal ekonomi pertanian dan agribisnis. Kayak gini itu masih banyak. Misalkan seperti ini kita cariin. Ini saya cariin buat teman-teman. Selain di sini tadi, kalian juga bisa ke sini kok. Universitas Mula Warman,
Ini juga ada. Oke, kita klik di sini. Terus kalian juga bisa ke IPB. IPB ini juga ada ini. Ya kan? Oke, kita lihat ke IPB dulu. Ini caranya buat teman-teman semuanya. Caranya juga sama ya buat teman-teman semua. Ini kita lihat dulu yaitu jurnal IPB indeks agribisnisnya. Kita lihat indeksnya. Oke, ekonomik jurnal agrikultural. Oke, di sini kita klik. Nah, di sini buat teman-teman semuanya, ini kalian klik aja open jurnal system. Oke, submission. Oke, atau dapat dikirim secara elektronik bentuk atau file MS Word. Nah, di sini ada yang di naskah itu seperti ini. Dalam naskah dapat dikirim melalui pos atau bentuk soft copy file, CD, dan lain-lain ke redaksi jurnal. Ini ada redaksinya juga nih ya, atau nih, kayak gini ya buat teman semuanya. Di sini kita lihat author guideline-nya. Masih belum juga, guys. Ini for autornya kita buka lagi ke sini. Nah, ini kalian bisa register. Oke, ini registernya. Kalau misalkan sudah nanti submission seperti ini ya submissionnya, kalian ketahui sendiri. Yang penting kalian nanti masuk dulu aja. Nih, ini ketentuannya itu sama kok teman-teman. Ini yang tadi ya. Terus kita ini yang IPB kayaknya. Terus kita buat lagi yang lain. Banyak kok buat teman-teman semuanya. Ini seperti ini. Nah, ini bisa buat teman-teman. Ini juga ada. Kita lihat di sini indeksnya apa aja. Kita cari di sini. Mana ya? Nah, ini indeksnya. Kita buka yang sini. Ini Sinta berapa? Kalau tadi Sinta 4, ini Sinta 6 ya buat teman-teman. Ini Sinta 6. Ini ada cross save-nya juga, ada one set-nya. Udah seperti itu aja karena mungkin tadi masih ada kendala ya kita maklumi. Ini benar-benar belum bisa ya, ini belum bisa diakses yang tadi. Ini aku klik author udah bisa ya kan? Bisa kan ini accept-nya 400. Oke lah, kita balikin lagi. Ini soalnya masalahnya saya ketik submit lagi juga belum bisa. Kayak author. Seperti ini. Author guideline-nya seperti ini ya teman semuanya. Oke, setelah itu online submission guideline-nya. Oke. Ini kan balik lagi. Belum bisa. Ya. Udah ya, mungkin itu untuk yang artikel ini ya. Nanti buat teman-teman yang belum ya bisa request lagi cara-caranya. Tapi ya tadi sama seperti yang tadi ini. Ini sama, misalkan kalian pengen submit ya tinggal apa itu nanti submit aja. Misalkan di sini apa itu beranda. Oke, kita ke beranda terus berdasarkan terbitan, kita cari terbitannya. Nah, seperti ini arsipnya ya. Arsipnya itu ada vol berapa itu kalian tahu. Jadi nanti kalian tahu publishnya bulan apa aja itu kalian pasti tahu. Ini template-nya ya, cara-caranya. Tapi ini kalian harus nah seperti ini. Kalian harus login ya, nggak mungkin aku daftar terus kan. Seperti itu. Oke, buat teman-teman semuanya terima kasih, semoga ini manfaat. Jika tidak manfaat ya diabaikan, jika manfaat jangan lupa like, comment, dan share. Itu cara-caranya buat teman-teman semuanya. Yang saja tadi ada problem. Sebenarnya di sini juga aman-aman aja nih. Ini ada cara-caranya. Nah, di sini misalkan tinggal saya ketik ini kan ini cara submitnya tadi. Save, continue, tinggal lanjutin. Oke, kita aja, oke. Dari saya Gus Dianto. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.